Keterangan resmi terkait korban maupun kerusakan di lokasi kejadian. Namun apabila kita lihat pemirsa, saat ini petugas sudah berjaga di sekitar lokasi kejadian di SMA N72 Kelapa Gading. Sementara itu, untuk penyebab pasti dari ledakan juga belum dapat dikonfirmasi karena pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Ledakan tersebut terjadi di SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang lokasinya ini berada di Komplek TNI AL Kodamar Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab dari ledakan yang terjadi. Hingga kini belum ada keterangan resmi pemirsa terkait dengan korban, baik korban jiwa maupun korban luka, serta dampak kerusakan di lokasi kejadian. Diketahui ledakan terjadi di SMA N72. Dikabarkan ada sejumlah korban yang luka. Namun untuk jumlah pastinya kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan mengingat ledakan terjadi di sekolah, saat ini juga belum dapat dipastikan apakah proses belajar mengajar di SMA N72 ini dihentikan sementara. Atas insiden tersebut kami belum mendapatkan konfirmasi resmi terkait dengan hal ini. Ledakan terjadi di masjid pemirsa di dalam SMA N72. Dikabarkan ada sejumlah orang yang luka akibat ledakan yang terjadi. Meski demikian, untuk penyebab pasti dari ledakan ini masih terus diselidiki. Sejumlah personel sudah berada di lokasi, mulai dari damkar, lalu juga dari personel kepolisian. Kami memantau tadi ada tim dari Brimob dan juga dari TNI. Beberapa nampak hadir di lokasi.
Nih, pakai HP gua. Nih, pakai HP gua. Ledakan terjadi di Masjid SMAN 72 yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepatnya di dalam komplek TNI AL Kodamar Kelapa Gading pada Jumat siang hari ini. Nih, pakai HP gua. Sebelumnya dikabarkan ledakan terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun hal ini juga masih harus dipastikan pemirsa kepada pihak yang berwenang. Nih, pakai HP gua. Nih, pakai HP gua. Hingga saat ini belum dapat dipastikan apa penyebab Pakai HP gua. dari ledakan yang terjadi Nih, pakai HP gua. dan bagaimana kondisi korban yang terluka. Ini juga belum dapat dikonfirmasi. Nih, pakai HP gua. Nih, pakai HP gua. Nih, pakai HP gua. Nih, pakai HP gua. Dan pemirsa, ini merupakan visual terkini di depan gerbang SMAN 72 Jakarta. Untuk mengetahui selengkapnya pemirsa, sudah ada jurnalis iNews di sana. Ada Sofyan. Selamat siang Sofyan, boleh digambarkan saat ini situasi seperti apa dan apa penyebab dari ledakan yang terjadi? Sampai ya Diandra dan pemirsa bisa dilaporkan bahwa sekarang saat ini saya berada di SMA Negeri 72 Jakarta Kelapa Gading. Sampai saat ini lokasi kejadian masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan sejumlah brimob masih berjaga-jaga di depan gerbang. Seperti itu Diandra. Dan sampai saat ini belum diketahui penyebab dari ledakan tersebut. Saat ini petugas brimob sedang melakukan penyisiran di lokasi ledakan seperti itu, dan baru diketahui baru 2 orang yang diketahui mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut. Tapi sampai saat ini masih belum bisa dikonfirmasi petugas kepolisian dan petugas yang lainnya untuk penyebab ledakan tersebut. Seperti itu Diandra. Baik, sementara itu untuk titik ledakan sendiri ini ada berada di mana? Berada di satu bangunan, cuman berada dalam area sekolahan Diandra. Seperti itu Diandra. Ada informasi bahwa ledakan ini terjadi di masjid, betul? Masih belum bisa dikonfirmasi Diandra sampai saat ini karena penjagaan begitu ketat di gerbang depan sekolahan. Namun petugas kepolisian terus menambah personilnya untuk masuk ke dalam gerbang. Wartawan sendiri masih belum bisa berkenan untuk bisa masuk ke dalam seperti itu Diandra. Jadi sampai saat ini penjagaan terus diperketat di depan gerbang masuk lokasi ledakan seperti itu Diandra. Baik, di sana personel yang diturunkan ini ada dari mana saja? Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara dan Pos TNI dan Brimopolda Metro Jaya. Namun saat ini saya mendapat info bahwa kabarnya ada sekitar 20 orang yang mengalami luka. Namun masih belum bisa dikonfirmasi
kebenarannya seperti itu, Diandra. Baik, untuk korban sendiri saat ini apakah sudah ada konfirmasi jumlahnya berapa? Diandra, sampai saat ini untuk korban itu saya baru mendapatkan info ada sekitar 20 orang, namun sampai saat ini belum bisa dipastikan kebenarannya untuk korban 20 orang tersebut karena kita sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait lokasi ledakan korban dan penyebab ledakan dari petugas kepolisian seperti itu, Diandra. Baik. Berdasarkan informasi dari warga sekitar, Sofyan, bagaimana kronologi kejadian ledakan yang terjadi siang tadi? Jadi ledakan itu terjadi sebelum sholat Jumat dan pas banget khutbah tapi belum memasuki sholat Jumat seperti itu, Diandra, dan terjadi ledakan di luar masjid dan tidak jauh dari lokasi masjid. Di dalam masjid ledakannya seperti itu, Diandra. Jadi ledakan ini terjadi saat khutbah sholat Jumat ya? Iya, Diandra. Jadi ledakannya itu terjadi di dalam masjid, tapi belum sampai sholat Jumat, baru khutbah. Baik. Untuk korban terluka, tadi disampaikan ada 20 orang. Ini saat ini dilarikan ke mana? Jadi korban 20 orang itu 15 orang siswa dan 5 orang itu staf dari sekolah. Jadi sampai saat ini korban sudah dibawa ke Balai Rakyat di sekitar area sekolah seperti itu, Diandra. Namun masih belum diketahui nih penyebab pasti dari ledakan yang memakan korban. Infonya 20 orang yang melukai 15 orang siswa dan 5 orang staf saat sholat Jumat berlangsung. Seperti itu, Diandra. Baik, jadi 15 orang siswa dan 5 staf sekolah ini terluka dan dibawa ke Balai Rakyat. Apakah mereka akan dibawa ke rumah sakit? Apa ada informasi atau mungkin di sekitar ada ambulans yang berjaga? Ya, saat ini sejumlah ambulans sudah standby untuk di lokasi kejadian, Diandra. Dan saya dapat informasikan, Diandra, saat penggeledahan petugas kepolisian bahwa petugas kepolisian menemukan sepucuk senjata api rakitan dan sejumlah bom molotov seperti itu, Diandra. Di lokasi kejadian saat polisi melakukan penyisiran, ada jenis seperti jenis AK seperti itu, Diandra, dan seperti satu lagi jenis Glock dan sejumlah bom molotov seperti itu, Diandra. Ini di dalam masjid? Di dalam masjid yang berada di dalam area sekolah SMA 72 seperti itu, Diandra. Berarti di dalam masjid ini ditemukan senjata api rakitan, tadi juga ada Glock, kemudian juga bom molotov. Tapi ya, seperti itu, Diana. Jadi setelah pasca kejadian, polisi melakukan penggeledahan di sekitaran masjid dan ditemukan di dalam masjid itu ditemukan pucuk senjata api rakitan jenis AK dan satu lagi jenis Glock dan sejumlah bom molotov seperti itu, Diandra. Dan saat ini sudah diamankan sama petugas kepolisian. Baik, apakah ada terduga pelaku sejauh ini? Sampai saat ini, Diandra, kita masih belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut keterangan dari petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian karena masih lokasi kejadian ini masih dijaga ketat oleh Brimob seperti itu, Diandra, dengan senjata lengkap, dan polisi pun masih melakukan penyisiran di lokasi kejadian
saat ini di lokasi kejadian ini merupakan area komplek TNI AL. Sekolahnya di dalam komplek TNI AL dan Mas TNI AL pun ikut membantu untuk mensterilkan lokasi kejadian seperti itu, Diandra. Baik. Kemudian sejauh ini apakah ada dari pihak kepolisian yang bisa dimintai keterangan, Sofyan? Jadi saat ini masih belum bisa ya untuk konfirmasi satu orang warga atau segala macam karena kejadiannya itu berada di dalam sekolahan. Jadi warga sekitar tidak mengetahui kejadiannya tersebut. Jadi dapat informasi lagi bahwa satu orang sudah diamankan petugas kepolisian yang diduga merupakan satu orang pelaku seperti itu, dan terduga pelaku ini bukan dari lingkungan sekolah dan dari lingkungan komplek letak dari pihak petugas lokasi sekitar sekolah seperti itu. Jadi terduga ini tidak dikenali dari mana seperti itu, Diandra. Baik. Ini Diandra, ambulans sudah keluar satu ambulan diduga sih membawa korban itu, Diandra. Baik. Satu terduga pelaku diamankan polisi. Apakah saat ini masih berada di dalam atau sudah dibawa? Jadi satu terduga pelaku yang diamankan petugas kepolisian kini sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara seperti itu, Diandra. Dibawa ke Polres Jakarta Utara. Baik. Dilakukan pemeriksaan dan sejumlah barang bukti yang ditemukan di dalam area sekolah seperti itu, Diandra. Satu buah rakitan jenis AK dan satu buah Glock, Diandra. Baik, Sofyan, sementara itu untuk proses belajar mengajar saat ini dihentikan atau bagaimana? Kini sudah dihentikan karena kan mereka sekolah pagi dan sekarang sudah dipulangkan ya, karena memang di sana itu ada cuman aktivitas sholat Jumat saja, karena mengajar itu sebelum sholat Jumat sudah dipulangkan. Seperti itu, Diandra. Baik. Sofyan, bagi para pemirsa yang baru bergabung, boleh diceritakan kembali soal kronologi kejadian saat ledakan terjadi? Sofyan? Jadi Diandra, dapat saya informasikan bahwa hari ini terjadi ledakan di dalam masjid sekolah SMA Negeri 72 Jakarta. Ledakan tersebut baru diduga bahwa terjadi akibat ledakan sound system di dalam masjid yang saat itu sedang melakukan khutbah Jumat di masjid area sekolah 72. Akibat ledakan tersebut, diduga 20 orang mengalami luka, diantaranya 15 orang siswa dan 5 orang staf sekolah. Saat ini masih dirawat di dalam lingkungan sekolah seperti itu, Diandra. Dan saat ini satu orang terduga pelaku sudah diamankan petugas kepolisian. Dan saat melakukan penyisiran pun petugas kepolisian menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis AK dan satu buah senjata api jenis Glock. Seperti itu, Diandra. Dan saat ini polisi sudah mengamankan satu orang terduga pelaku tersebut. Saat ini 20 orang korban ini masih berada di dalam area sekolah, di balai rakyat di dalam sekolah. Seperti itu, Diandra. Baik. Dan informasinya bahwa Sofyan, saat ini ada ambulans terlihat?
Ya, Diandra, sejumlah ambulans sudah keluar masuk diduga membawa sejumlah korban yang mengalami luka akibat ledakan tersebut, Diandra. Dan Ada berapa menurut informasi ambulans? bahwa saat ini, Diandra, terlihat sudah ada 5 buah ambulan yang keluar masuk ke SMA 72 lokasi ledakan tersebut, Diandra. Jadi Diandra dapat informasi juga bahwa ledakan dari sound system masjid itu masih diduga belum diketahui bahwa ledakan tersebut akibat ledakannya ditembak oleh terduga pelaku atau seperti apa. Namun yang pasti kita masih menunggu informasi lebih jelas lagi dengan petugas kepolisian yang masih melakukan penyisiran di dalam masjid seperti itu, Diandra. Baik, Sofyan, mengingat di sini ada 5 ambulans yang keluar dari SMN 72. Apakah ada informasi para korban ini dibawa ke rumah sakit mana atau ke fasilitas kesehatan manakah? Kalau untuk rumah sakit, Diandra, di area Jakarta Utara biasanya kalau tidak di RSUD Koja, sejumlah korban, kalau tidak di RSCM seperti itu, Diandra. Nah, sekali lagi saya juga belum mendapat informasi bahwa kepastian 20 korban atau lebih kita masih belum bisa mengetahui kebenarannya. Namun yang sudah bisa dikonfirmasi bahwa 20 orang korban itu dari 15 orang siswa dan 5 orang staf seperti itu, Diandra. Masih dirawat di Balai Rakyat dalam sekolah seperti itu, Diandra. Baik. Sofyan, boleh dilaporkan secara pandangan mata situasi terkini di sana seperti apa? Jadi lokasi ledakannya itu berada di lingkungan TNI Angkatan Laut dan sekolah SMA 72 menjadi lokasi ledakan yang diduga ledakan dari sound system masjid saat di dalam SMA sekolah 72. Saat ini polisi dan ambulan, jumlah BRIMOB melakukan penjagaan ketat dan mensterilisasikan lokasi ledakan. Dari luar pintu gerbang pun sudah ditutup dan dijaga oleh sejumlah BRIMOB untuk tidak sembarangan orang yang bisa masuk seperti itu, Diandra. Dan korban masih dirawat di Balai Rakyat Sekolah SMA 72. Jadi sejumlah mobil ambulan pun sempat beberapa kali keluar dari lokasi ledakan, diduga membawa korban yang mengalami luka. Dari 15 orang siswa dan 5 orang staf pengajar sekolah 72, Diandra. Saat ini petugas dari Satuan BRIMOB, karena ini lingkungannya dari TNI AL pun turun untuk membantu petugas kepolisian seperti itu, Diandra. Baik, Sofyan, berdasarkan informasi apakah ada korban tewas? Sampai saat ini belum bisa terkonfirmasi bahwa adanya korban tewas, hanya terkonfirmasi bahwa akibat ledakan yang diduga dari sound system tersebut sebanyak 20 orang mengalami luka dan diantaranya 15 orang siswa dan 5 orang staf sekolah seperti itu, Diandra. Dan ledakannya pun terjadi diduga akibat sound system, namun belum bisa dipastikan bahwa sound system tersebut meledak dengan sendiri atau ditembak oleh terduga pelaku yang sudah diamankan petugas kepolisian ke Polres Metro Jakarta Utara dengan ditemukannya senjata rakitan jenis AK dan jenis Glock di dalam masjid seperti itu, Diandra. Baik, untuk saat ini biasanya kalau ada ledakan, ada tim gegana atau dari Jibom ini hadir. Apakah di sana sudah ada, Sofyan? Ya, saat ini petugas kepolisian gabungan dari
Korps Brimob dan Gegana Kapolres Jakarta Utara pun hadir di dalam untuk melakukan penyelidikan dan penyisiran di lokasi ledakan seperti itu, Diandra. Dan area di lokasi kejadian sangat-sangat steril untuk warga yang tidak berkepentingan, dan pihak sekolah pun sudah memulangkan siswa sekolah yang saat itu memang sudah dipulangkan karena terjadi saat ledakan terjadi saat khutbah sholat Jumat, seperti itu, Diandra. Baik. Lalu tadi disampaikan juga ada satu terduga pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Saat ini kondisi terduga pelaku, apa ada informasi? Saat ini terduga pelaku sudah dibawa petugas kepolisian ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan dengan sejumlah barang bukti yang ditemukan saat penyisiran di lokasi kejadian, seperti itu, Diandra. Dan masih belum terkonfirmasi bahwa pelaku dalam keadaan terluka atau masih baik-baik saja atau tidak. Saya masih belum terkonfirmasi seperti itu, Diandra. Baik, Sofyan, boleh disampaikan lagi tadi bukti apa saja yang sudah disita oleh kepolisian dari ledakan ini? Jadi setelah tidak lama dari terjadinya ledakan, diduga dari sound system yang berada di dalam masjid SMA Negeri 72 Jakarta, polisi langsung melakukan penyisiran dan menemukan 2 pucuk senjata api rakitan jenis AK dan jenis Glock. Terduga pelaku ditangkap di dalam masjid oleh petugas kepolisian, langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Dan terduga pelaku bukan merupakan orang yang dikenal dari lingkungan sekolah SMA 72, seperti itu, Diandra. Baik, untuk terduga pelaku sendiri ini bukan berasal dari lingkungan sekolah, kah? Iya, Diandra, dapat dikonfirmasi bahwa dari info-info yang saya dapat bahwa terduga pelaku bukan merupakan orang yang dikenal di lingkungan sekolah SMA 72. Sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi bahwa terduga pelaku merupakan pelaku tunggal atau ada yang lain seperti itu, Diandra. Karena polisi saat melakukan penyisiran mendapatkan senapan dua senapan seperti itu, Diandra. Baik. Lalu apakah sudah ada keterangan dari saksi mata, Sofyan, mungkin dari guru kah atau dari murid sekolah? Jadi, Diandra, sampai saat ini karena lokasi kejadian berada di dalam lingkungan sekolah, jadi warga tidak mengetahui adanya terjadinya ledakan di dalam sekolah tersebut, Diandra. Dan pihak guru pun belum bisa dimintai keterangan. Petugas kepolisian pun masih melakukan penyisiran dan pemeriksaan saksi di dalam SMA Negeri 72 Jakarta, seperti itu, Diandra. Baik. Dari tadi ada sejumlah orang yang keluar masuk. Ini apakah dari personel kepolisian atau bagaimana, Sofyan? Iya, Diandra. Karena ledakan ini masih belum bisa dikonfirmasi adanya dari sound system atau ledakan bom rakitan atau apa ya. Jadi petugas kepolisian terus menambah personil untuk melakukan penyelidikan, dan dari Jibom pun sudah datang untuk melakukan
penyisiran dan pemeriksaan di lokasi kejadian seperti itu, Diandra. Barusan yang masuk itu dari mana? Tangan gue gemeter. Jibom. Di Mosel kenapa tuh? Itu dari Jibom Polda Metro Jaya seperti itu, Gue udah belakang. Diandra. Gede banget itu tuh. Baik, Gemeteran tangan gue. Itu total kira-kira personel yang diturunkan untuk mengamankan atau mensterilkan sekolah saat ini ada berapa, Sofyan? Masih belum bisa dipastikan untuk sekitar 50 anggota kepolisian masih berjaga di depan dan di dalam lingkungan sekolah SMA 72, Diandra, dan sampai saat ini petugas pun masih terus keluar masuk di lokasi ledakan seperti itu, Diandra. Dan ledakannya ini pun infonya masih simpang siur, Diandra. Ada yang dibilang sound system meledak akibat diduga ditembak oleh pelaku. Ada yang dari rakitan, bom rakitan. Jadi masih belum bisa diinformasikan kebenarannya seperti apa, Diandra. Baik, dari pihak kepolisian sendiri ini hingga saat ini belum ada yang menyampaikan keterangan resmi, Sofyan? Sampai saat ini petugas kepolisian masih berada di dalam gedung SMA Negeri 72 seperti itu, dan petugas kepolisian masih banyak yang berada di dalam lokasi ledakan untuk melakukan penyisiran dan pemeriksaan saksi yang melihat kejadian ledakan di dalam Masjid SMA Negeri 72 Jakarta seperti itu, Diandra. Namun situasi pasca ledakan saat ini sudah kondusif. Itu kenapa itu? Ya, Bang. Jadi saat ini pasca ledakan di lokasi kejadian masih terjadi banyaknya petugas dari kepolisian maupun dari TNI AL yang datang untuk melihat lokasi ledakan seperti itu, Diandra. Karena kita belum ketahui bahwa informasi ini TNI AL Jenderal Bintang 2 dari TNI AL pun segera masuk ke dalam sekolah seperti itu, Diandra. Karena kenapa TNI AL ikut membantu dalam lokasi ledakan, karena sekolah ini berada di dalam lingkungan komplek TNI AL. Jadi TNI AL pun ikut membantu melakukan pemeriksaan seperti itu, Diandra. Baik. Lalu untuk aktivitas belajar mengajar, mengingat besok juga merupakan hari libur, ini akan diliburkan berapa lama kira-kira? Apa sudah ada informasi? Karena ledakan yang terjadi di dalam masjid area lingkungan SMA Negeri 72 itu berada di sekolah ledakan, tapi masih belum bisa dikonfirmasi terkait berapa lama untuk pelajar sekolah SMA 72 diliburkan seperti itu, Diandra. Dan saat ini masih belum bisa ada orang yang bisa dikonfirmasi terkait terjadinya ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta seperti itu, Diandra. Karena informasi-informasi yang di luar masih simpang siur terjadi akibat ledakannya, akibat sound system atau bom molot atau bom rakitan seperti itu, Diandra. Dan terduga pelaku pun kita masih belum bisa dikonfirmasi petugas kepolisian, masih simpang siur seperti itu, Diandra. Tapi yang pasti petugas kepolisian sudah mengamankan satu orang terduga pelaku ledakan. Dan saat penyisiran, petugas kepolisian menemukan 2 buah pucuk
senjata api rakitan berupa AK-47 dan satu lagi pistol Glock. Seperti itu, Diandra. Baik. Temuan sementara selain dari ditemukannya senjata api, lalu juga ada sejumlah bom molotov. Ada Kita apa di sini, lagi? Pak Wali, sebentar Pak Wali. Sebentar. Enggak. Terkait korban saat ini ada berapa banyak dan dibawa kemana Pak Wali? Ada berapa, Pak? Enggak, berapa aja Pak jumlahnya aja Pak Wali. Jumlahnya aja Pak Wali, izin Pak. Enggak masalah. Data dulu ya. Ya, Wali Kota Jakarta Utara baru saja keluar dari lokasi ledakan. Jangan keluar. Kita malah nggak boleh keluar, nggak boleh masuk lagi. Jangan keluar. Jadi Wali Kota Jakarta Utara baru saja keluar dari lokasi ledakan. Nah, saat dikonfirmasi tentang jumlah korban yang pastinya, Wali Kota Jakarta Utara enggan memberikan keterangan lebih lanjut seperti itu, Diandra. Saat ini ambulan dari Polres Jakarta Utara tiba di lokasi kejadian dan standby. Ada tiga ambulan kembali disiagakan di lokasi depan sekolah SMA 72 Diandra, diduga sih untuk mengangkut sejumlah korban yang masih berada di dalam sekolah. Seperti itu, Diandra. Berarti sejauh ini sudah ada berapa ambulans yang sudah di lokasi? Dikarenakan banyaknya korban yang kita dapatkan infonya bahwa 20 orang, dan saat ini di lokasi kejadian sudah berada siaga sekitar 8 buah mobil ambulan yang disiagakan di lokasi untuk mengangkut, jika diperlukan, untuk mengangkut korban luka 15 orang siswa dan 5 orang staf sekolah. Seperti itu, Diandra. Baik. Berarti saat ini sudah ada 8 ambulans yang disiagakan untuk mengevakuasi korban-korban yang terluka. Ya, jadi 8 buah mobil ambulan sudah disiagakan di depan lokasi ledakan untuk mengangkut, jika diperlukan, untuk mengangkut 20 orang korban luka akibat ledakan yang berada di dalam masjid area SMA 72. Seperti itu, Diandra. Dan saat ini petugas kepolisian masih terus melakukan penyelidikan di dalam area sekolah, dan area dalam sekolah dilakukan sterilisasi oleh petugas BRIMOB. Seperti itu, Diandra. Baik, Sofyan, bagi para pemirsa yang baru saja bergabung di iNews, boleh diceritakan kembali soal kronologi kejadian ledakan yang terjadi pada siang tadi? Baik, Diandra dan pemirsa, bisa saya informasikan bahwa telah terjadi ledakan di dalam masjid area di dalam sekolah SMA Negeri 72 Jakarta saat khutbah Jumat berlangsung tadi siang. Seperti itu, Diandra. Dan akibat ledakan diduga sound system dan masih belum bisa dikonfirmasi akibat apanya. Dari akibat ledakan tersebut, 20 orang yang 15 diantaranya siswa dan 5 orang staf pengajar sekolah mengalami luka-luka. Pasca ledakan, polisi datang dan melakukan penyisiran di area sekolah. Polisi menemukan 2 buah pucuk senjata api rakitan
model AK-47 dan pistol Glock rakitan di dalam area masjid, di dalam area lokasi ledakan. Dan polisi juga sudah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Saat ini pelaku yang sudah diamankan polisi dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kejadian ledakan di dalam SMA Negeri 72 ini terjadi saat khutbah Jumat berlangsung. Seperti itu, Diandra. Tapi untuk saat ini belum dapat dipastikan penyebab ledakan apa sudah ada keterangan dari kepolisian atau pihak yang berwenang di sana? Saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyisiran dan penyelidikan di dalam area SMA, dalam area masjid dan di luar masjid. Dan kita masih belum bisa mendapatkan informasi penyebab pasti ledakan yang terjadi yang menyebabkan 20 orang terluka. Seperti itu, Diandra. Baik, lalu untuk situasi masyarakat pasca kejadian saat ini bagaimana? Saat ini karena di area ini merupakan sekolah ini berada di dalam area komplek TNI AL. Jadi tidak banyak juga warga yang mengetahui dan tidak ada juga banyak warga juga yang datang untuk melihat karena di lokasi ini warga sekitar pun tidak boleh memasuki area yang sudah disterilisasi oleh petugas kepolisian dan Brimob dari Polda Metro Jaya. Saat ini situasi polisi masih melakukan penjagaan untuk bisa masuk ke dalam sekolah dan sejumlah ambulan sudah disiagakan. Terus polisi Jihandak pun sudah masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan. Seperti itu, Diandra. Baik, jadi memang kompleknya sendiri ini tidak bisa dimasuki sembarangan orang ya? Iya, Diandra. Jadi area komplek TNI AL, area di SMA Negeri 72 Jakarta ini berada di dalam area komplek TNI AL. Seperti itu, Diandra. Jadi warga yang tidak berkepentingan tidak bisa juga masuk dengan sembarangan ke dalam wilayah TNI AL. Seperti itu, Diandra. Baik, tadi kalau kita ketahui satu terduga pelaku yang diamankan ini bukan dari pihak sekolah maupun juga bukan warga sekitar dari komplek TNI AL Kodamar sendiri ini. Jadi si terduga pelaku ini bisa masuk bagaimana? Jadi Diandra, dapat saya informasikan bahwa TNI AL ini sebenarnya bebas. Dalam komplek TNI AL ini bebas untuk bisa masuk, warga sekitar dan orang lain bisa masuk ke dalam. Namun yang disterilisasi adalah untuk masuk ke area SMA Negeri 72 aja, yang sedang dilakukan sterilisasi oleh polisi. Nah, saat dikonfirmasi, saya mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku bukan merupakan orang yang dikenal di lingkungan sekolah dan lingkungan TNI AL seperti itu. Saat diamankan, petugas pun menemukan, saat penyisiran petugas menemukan 2 buah pucuk senjata rakitan jenis AK dan jenis pistol Glock seperti itu, Diandra. Baik, rekan Sofyan, kita akan lanjutkan, tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa,